Halo, salam sehat semangat. Saya Jim Mintarja, saya seorang life coach. Saya pendiri komunitas 50 Plus dan pada kesempatan ini ingin bincang-bincang tentang kehidupan tahap ketiga. Apa itu kehidupan tahap ketiga? Mari simak bersama-sama. Sebagian besar orang ketika mendengar perkataan pensiun, langsung cemas dan takut. Kenapa orang cemas dan takut? Kalau tidak siap untuk memasuki yang disebut masa pensiun. Namun, kalau sudah mempunyai perencanaan yang baik, berarti sudah siap untuk memasuki masa pensiun. Dan tentunya tidak perlu takut lagi. Orang yang takut karena mereka cemas melihat para pensiunan yang sebelum dia yang menjalani kehidupan yang disebut stigma pensiunan. Apa itu stigma pensiunan? Yaitu suatu label negatif yang diberikan oleh orang kepada pensiunan-pensiunan. Seperti apa itu? Banyak orang yang menyebut pensiunan adalah orang-orang yang tidak produktif, pengangguran, tidak mempunyai penghasilan, tidak tahu apa yang harus dijalankan di dalam hidup ini. Mereka juga adalah orang-orang yang kesepian dan kelihatannya cepat tua. Dan tak lama kemudian mereka mulai sakit-sakitan, menjadi orang yang semakin tidak mandiri dan bergantung kepada orang lain. Itulah stigma pensiunan yang diberikan kepada pensiunan yang tidak mempersiapkan diri memasuki masa pensiun. Penulis Amerika yang terkenal, Mark Twain, mengatakan, rencanakanlah kehidupan Anda karena di sanalah Anda akan menjalani kehidupan Anda. Saya berikan ilustrasi, seandainya kita ingin pindah rumah ke tempat tinggal yang baru. Tentunya kita inginkan tempat tinggal yang baru ini adalah tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan kita. Untuk itu tentu kita harus melakukan survei, kita akan teliti apakah lingkungan tersebut sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Karena di sanalah kita akan menjalani hari-hari kehidupan kita. Demikian pun untuk masa pensiun, masa kehidupan yang akan kita jalani setelah purna bakti menurut banyak orang. Tentu kita juga harus mempunyai rencana, karena kehidupan setelah itu masih panjang. Disitulah kita akan menghabiskan hari-hari kehidupan kita. Untuk itu, kita harus mempunyai perencanaan yang baik, merencanakan kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita mengalami 3 tahap kehidupan. Tahap yang pertama adalah sejak kita lahir, kita mengalami pendidikan dari orang tua dan dari anggota keluarga yang kita satu rumah. Dan dalam pertumbuhannya kemudian kita masuk sekolah, kita juga diberikan pengajaran pendidikan oleh guru-guru kita. Dan di tahap kehidupan pertama ini biasanya kita lalui hingga mencapai pendidikan, ada yang di sekolah menengah, ada yang hingga menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi. Selama kehidupan tahap pertama ini kita mengalami pendidikan, pengajaran agar nanti kita siap untuk memasuki yang disebut kehidupan tahap kedua. Setelah menjalani karir selama 20-an atau 30-an tahun, tibalah saatnya memasuki masa purna bakti yang seringkali disebut masa pensiun. Bagi saya, sesungguhnya tidak ada yang disebut masa pensiun. Masa pensiun bagi sebagian besar orang, saya menyebutnya kehidupan tahap ketiga. Yang disebut pensiun sesungguhnya hanya berakhirnya hubungan kerja antara seseorang
dengan tempat kerjanya yang lama. Jadi bukan berarti dia tidak berkarya lagi. Kehidupan kita masih panjang setelah kita memasuki yang disebut masa pensiun itu. Oleh karena itu, seseorang tetap bisa berkarya. Bahkan inilah saatnya untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan keinginan dia. Bukan lagi kehidupan yang dikendalikan oleh atasannya yang menggaji dia. Inilah saatnya kita menjadi majikan atau bos atas kehidupan kita sendiri. Oleh karena itu, saya menyebutnya ini adalah kehidupan tahap ketiga. Apa yang harus dilakukan untuk memulai kehidupan tahap ketiga? Pertama-tama, tentukanlah skenario kehidupan yang ingin kita jalani. Kehidupan seperti apa yang kita inginkan? Saya ilustrasikan, buatlah satu skenario seperti kita sedang ingin membuat satu film kehidupan. Kehidupan yang menjadi idaman kita. Jadilah penulis skenarionya, jadilah produsernya, jadilah sutradaranya, dan sekaligus kitalah pemain utamanya. Nah, kalau kita membuat film yang demikian, film seperti apa yang ingin kita buat tentang kehidupan kita? Itulah skenario kehidupan yang akan kita jalani di kehidupan tahap ketiga. Skenario kehidupan itu, kalau kita buatkan di dalam pernyataan yang singkat, itulah yang disebut visi kehidupan. Seperti halnya suatu perusahaan yang baik harus mempunyai visi, misi. Demikian pun juga dengan kehidupan kita. Tanpa visi kehidupan, kita tidak tahu kehidupan seperti apa yang ingin kita jalani. Setelah menentukan visi kehidupan, kemudian kita menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai di kehidupan tahap ketiga. Dalam menentukan sasaran ini, kita bisa menentukan apa yang ingin kita miliki dan apa yang ingin kita lakukan. Sebagai contoh, apa yang kita ingin miliki, saya ingin memiliki keluarga yang harmonis. Saya ingin memiliki relasi persahabatan yang akrab dengan teman-teman saya. Saya ingin mempunyai perpustakaan pribadi. Saya ingin mempunyai studio untuk melukis. Kemudian kita juga menentukan apa yang ingin dilakukan di dalam kehidupan tahap ketiga kita. Kita bisa menentukan kegiatan-kegiatan kita yang bersifat jangka panjang, juga bisa jangka pendek. Misalnya untuk jangka pendek, saya menentukan ingin belajar menguasai komputer, ingin menguasai cara bagaimana bisa menulis buku. Nah, untuk yang kegiatan yang sifatnya lebih panjang, kita bisa menulis, saya ingin berkeliling Indonesia. Saya ingin bergabung di komunitas untuk melakukan berbagai kegiatan. Di kehidupan tahap ketiga, masih banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita juga masih bisa tetap berkarya. Pilihannya, mungkin kita tidak perlu bekerja lagi di perusahaan orang lain, tetapi kita bisa menjadi pekerja mandiri misalnya. Apa saja pekerjaan-pekerjaan yang dikategorikan sebagai pekerjaan mandiri? Kita bisa menjadi seorang trainer, menjadi seorang pembicara, menjadi seorang mentor. Kita juga bisa menjadi seorang penulis. Kita juga bisa menjadi penyanyi, pemusik, apa saja yang bisa kita lakukan. Di samping mungkin kita bisa menganggap itu sebagai suatu hobi, kesukaan kita, dan itu juga bisa menjadi suatu karya bagi kita. Kita juga bisa berkarya sebagai pekerja sukarela. Katakanlah menjadi pengurus di RT RW kita, menjadi pengurus dari suatu yayasan, menjadi pengurus di panti, atau menjadi pengurus di organisasi atau komunitas-komunitas. Kegiatan-kegiatan ini
Kita bisa lakukan sendiri sesuai keinginan kita, atau akan lebih baik kalau kita bisa bergabung di suatu komunitas. Di sana kita bisa melakukan hal-hal yang kita sukai bersama dengan teman-teman kita lainnya yang mempunyai kesukaan yang sama. Di sana kita bisa saling belajar, kita bisa saling berbagi pengalaman, dan sekaligus tentunya kita bisa memperluas jaringan persahabatan ataupun relasi sosial kita. Pada kesempatan ini saya mau berikan contoh kegiatan di komunitas. Saya bersama dengan sahabat-sahabat saya membangun komunitas yang disebut komunitas 50 plus, atau disebut juga seringkali dengan komunitas 50 plus, yaitu suatu wadah bagi warga usia 50 ke atas untuk mempersiapkan dan menjalani kehidupan yang semakin berkualitas dan bermakna. Bagi ibu bapak dan saudara-saudari yang ingin mengetahui lebih banyak tentang komunitas 50 plus, termasuk ingin bergabung dengan komunitas kami, silakan menghubungi kami dengan alamat kontak kami berikut ini. Siapakah yang bisa bergabung di komunitas 50 plus? Adalah mereka yang sudah mencapai usia 50 dan ingin menjalani kehidupan yang tentunya lebih berkualitas dan bermakna. Juga termasuk mereka yang belum mencapai usia 50 tetapi ingin mempersiapkan lebih dini untuk memasuki kehidupan tahap ketiga ini. Juga bagi Anda yang masih muda, yang mempunyai orang tua yang sudah berusia 50 ke atas, mungkin karena satu dengan lain hal mereka sulit untuk bergabung karena misalnya ya belum terbiasa menggunakan teknologi digital. Anda boleh mewakili orang tua Anda untuk bergabung di komunitas 50 plus, dan termasuk Anda yang masih muda yang mempunyai kepedulian yang ingin membantu terwujudnya visi dari komunitas 50 plus. Visi dari komunitas 50 plus adalah terwujudnya kehidupan yang semakin berkualitas dan bermakna bagi warga usia 50 ke atas. Berikut ini saya berikan sedikit gambaran bagaimana bisa mempersiapkan diri memasuki kehidupan tahap ketiga. Saya menulis buku ini yang berjudul True Life Begins at 50 Plus. Ini juga yang sekarang menjadi moto dari komunitas 50 Plus. Yaitu artinya, sesungguhnya kehidupan kita yang sejati dimulai saat kita berusia 50 ke atas. Di dalam buku ini saya memberikan juga pemaparan ya, tentang bagaimana kita merubah mindset kita atau pola pikir kita tentang pensiun yang tadinya mencemaskan, menakutkan banyak orang. Sesungguhnya ini adalah tahap kehidupan yang sangat menarik, yang bisa membawa banyak makna di dalam kehidupan kita. Di dalam buku ini saya mengajak ibu bapak dan saudara-saudari untuk membuat perencanaan pada berbagai aspek kehidupan. Antara lain, kehidupan keluarga, aspek kehidupan jasmani kita, aspek kehidupan mental kita, kehidupan rohani kita, pengembangan diri kita, maupun juga aspek kehidupan relasi sosial kita. Di sini saya memberikan contoh-contoh bagaimana kita menetapkan visi kehidupan dan kemudian dirumuskan ke dalam misi kehidupan dan penetapan sasaran-sasaran serta rencana-rencana tindakan untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Di akhir pertemuan ini, saya mau mengajak ibu bapak dan saudara-saudari mengubah persepsi tentang pensiun. Pensiun bukanlah sesuatu yang mencemaskan atau bahkan menakutkan,
Tetapi pensiun rubah menjadi kehidupan tahap ketiga, suatu kehidupan di mana kita menjadi majikan atas kehidupan kita sendiri. Kita ingin menjalani kehidupan yang sesuai dengan keinginan kita. Selamat menikmati dan menjalani kehidupan tahap ketiga yang berkualitas dan bermakna. Salam sehat, semangat!